Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Ebi Subastio Hadi dari Prodi TKBN nomor BP 2422001. Kali ini saya akan mempresentasikan pemahaman saya mengenai penurunan rumus dan contoh soal untuk reaktor. Nah, kemudian lanjut untuk penurunan rumus pada reaktor batch, yaitu rumus untuk mencari volumenya adalah 0 dikurang 0 ditambah dengan RA dikali V sama dengan dNA per dt. Nah, kemudian diturunkan menjadi dNA per dt sama dengan RA dikali V. Kemudian diturunkan lagi untuk mencari T-nya, yaitu T sama dengan integral dari NA1 hingga NA0 dNA per RA dikali V. Nah, untuk keterangannya yaitu FA0 itu adalah laju alir mol A masuk, kemudian FA itu adalah laju alir mol A keluar, kemudian untuk RA itu adalah laju reaksi per volume. Nah, untuk V adalah volume reaktor, NA adalah jumlah mol A dalam reaktor, dan yang terakhir adalah T itu adalah waktu. Nah, untuk reaktor CSTR, rumus untuk mencari volumenya yaitu FA0 dikurang FA ditambah RA dikali V sama dengan 0. Kemudian dia diturunkan untuk mencari volumenya menjadi V sama dengan FA0 dikurang FA per min RA. Nah, untuk keterangannya itu FA0 itu sama dengan laju alir mol A masuk, ya, kemudian ada FA itu adalah laju alir mol A keluar, kemudian RA itu adalah laju reaksi per volume, dan V adalah volume reaktor, NA adalah jumlah mol A dalam reaktor, dan terakhir adalah T yaitu waktu. Nah, kemudian lanjut untuk reaktor PFR, untuk rumusnya itu dFA per dV sama dengan RA. Nah, untuk mencari volumenya maka diturunkan menjadi V sama dengan integral dari FA1 hingga FA0 dFA per RA. Nah, untuk keterangannya sama seperti reaktor-reaktor sebelumnya. Nah, kemudian masuk kepada contoh soal untuk reaktor CSTR. Jadi contoh soal ini saya ambil dari buku Vogler halaman 50 chapter 2, di mana di sini untuk A itu menggunakan data dari tabel 22 ataupun gambar 22B. Nah, kemudian hitunglah volume yang diperlukan untuk mencapai konversi 80% dalam CSTR. Nah, kemudian yang B, arsir area pada gambar 22B yang menunjukkan volume CSTR yang diperlukan untuk mencapai konversi 80%. Nah, kemudian kita lanjut kepada jawabannya ataupun cara mencarinya. Untuk solusi yang A, persamaan 213 itu memberikan volume CSTR sebagai fungsi dari FA0 X dan minus RA. Nah, di mana itu rumusnya itu V sama dengan FA0 dikali X per minus RA exit. Nah, dalam sebuah CSTR, komposisi suhu dan konversi pada aliran keluar atau effluent itu identik dengan kondisi fluida di dalam reaktornya. Nah, karena diasumsikan terjadi pencampuran sempurna, maka karena itu kita itu perlu menilai ataupun mencari minus RA-nya atau kebalikannya pada X atau konversi 0,8. Nah, dari tabel yang disediakan, tabel 22 ataupun gambar 22A, kita dapat melihat bahwa ketika X itu atau konversi itu 0,8, maka rumus maka disubstitusikan menjadi 1 per minus RA dalam kurung untuk konversi X sama dengan 0,8, kemudian sama dengan 20 meter kubik kali second per mol. Nah, kemudian kita substitusi ke dalam persamaan 213 dengan laju alir molar itu atau FA0 sebesar 0,4 mol per second dan faktor konversi yaitu sebesar 0,8. Maka dihasilkanlah sebagai berikut.
V sama dengan 0,4 mol per second dikali dengan 20 dalam kurung 20 meter kubik kali second per mol dalam kurung dikali dengan dalam kurung 0,8, maka didapatlah hasilnya V-nya itu 6,4 meter kubik. Nah, dari 6,4 meter kubik itu kita konversi menjadi desimeter kubik dengan cara itu mengalihkan 6,4 ini dengan 1000. Maka 6 kali 6,4 dikali 1000 maka dapatlah hasilnya itu sebesar 6400 desimeter kubik. Nah, 6400 desimeter kubik itu sama dengan 6400 liter. Nah, kemudian untuk yang B itu arsir area pada gambar 22B yang menghasilkan volume CSTR. Nah, mengatur ulang persamaan 213 itu kita bisa mendapati atau memberikan V sama dengan dalam kurung FA0 per minus RA dikali dengan X ataupun faktor konversi. Nah, pada gambar E2 1.1 volume setara dengan luas persegi panjang dengan tinggi FA0 per minus RA sama dengan 8 meter kubik dan alasnya itu dengan faktor konversi X sama dengan 0,8. Nah, persegi panjang itu diarsir dalam gambar tersebut. Maka didapatilah hasilnya itu V sama dengan FA dalam kurung FA0 per minus RA untuk konversi X sama dengan 0,8. Nah, maka didapatilah V-nya itu 8 meter kubik dikali dengan 0,8, maka didapatilah hasilnya 6,4 meter kubik. Kemudian dikonversi menjadi desimeter jadi 6400 desimeter kubik. Nah, kemudian dikonversi lagi menjadi liter yaitu 6400 liter. Nah, untuk volume CSTR yang diperlukan itu untuk mencapai konversi 80% itu adalah 6,4 meter kubik. Nah, bila dioperasikan pada 500 Kelvin dengan tekanan 830 kPa atau sama dengan 8,2 atm dan dengan laju alir molar masuk A sebesar 0,4 mol per second, maka volume ini setara dengan reaktor berdiameter sekitar 1,5 meter dan tinggi 3,6 meter. Nah, ini tuh termasuk CSTR yang besar. Namun karena ini adalah reaksi fase gas dan CSTR itu biasanya tidak digunakan untuk reaksi fase gas. Nah, CSTR itu biasanya digunakan untuk reaksi fase cair. Nah, dari plot CSTR ini maka dapat kita analisisnya yaitu dengan diketahuinya konversi dan laju reaksi sebagai fungsi dari konversi, maka beserta aliran molar spesies A, kita telah melihat cara menghitung volume CSTR. Nah, dari data dan informasi yang diberikan, kita menghitung volume itu sebesar 6,4 meter kubik untuk konversi 80%. Nah, kita telah menunjukkan juga cara melakukan perhitungan ini menggunakan persamaan desain 213 dan juga menggunakan plot Levenspiel. Nah, lanjut untuk contoh soal reaktor PFR. Nah, contoh soal ini sama juga diambil dari buku Vogler. Nah, jadi di sini reaksi yang dijelaskan oleh data pada tabel 21 dan 22 akan dilakukan di dalam sebuah PFR. Nah, dengan laju alir molar masuk A-nya itu atau FA0 itu sama dengan 0,4 mol per second. Nah, untuk A pertama gunakan untuk cara mencari volume dari reaktor PFR. Langkah pertama itu gunakan salah satu rumus integrasi yang diberikan pada lampiran A4 untuk menentukan volume reaktor PFR yang diperlukan untuk mencapai konversi 80%. Nah, kemudian kita arsir area pada gambar 22B yang menunjukkan volume PFR yang diperlukan untuk mencapai konversi 80%. Nah, yang terakhir kita buat sketsa kualitatif dari konversi X dan laju reaksi minus RA di sepanjang volume reaktor. Nah, untuk jawabannya jadi kita mulai dengan mengulang baris 1 dan 4 dari tabel 22 untuk menghasilkan data yang ditunjukkan pada tabel 23 berikut. Nah, berikut adalah tabel 23-nya. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang A itu mengevaluasi volume PFR secara numerik.
Nah, untuk PFR itu bentuk diferensial dari neraca molnya adalah FA0 dx per dv sama dengan minus RA. Maka disusun ulang dan pengintegralan, maka didapatilah persamaan V itu sama dengan FA0 integral untuk 0,8 hingga 0 dx per minus RA sama dengan integral 0,8 hingga 0 FA0 minus RA FA0 minus per minus RA dx. Nah, kita akan menggunakan rumus kuadratur 5 titik dari persamaan A23 yang terdapat pada lampiran A4 untuk mengevaluasi persamaan 216 secara numerik. Nah, rumus 5 titik ini dengan konversi akhir sebesar 0,8 menghasilkan 4 segmen yang sama besar antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 0,8 dengan panjang setiap segmen itu sebesar delta X sama dengan 0,8 dibagi 4, maka panjangnya itu adalah untuk tiap segmen itu adalah 0,2. Nah, fungsi di dalam integral tersebut kemudian dievaluasi pada titik X sama dengan 0, X sama dengan 0,2, X sama dengan 0,4, X sama dengan 0,6, dan X sama dengan 0,8. Maka didapatilah persamaan sebagai berikut. Nah, dengan menggunakan nilai FA 0 per minus RA yang sesuai dengan berbagai tingkat konversi dari tabel 213, maka diperolehlah persamaan itu V sama dengan dalam kurung 0,2 dibagi 3 tutup kurung dalam kurung lalu dikali dengan dalam kurung 0,89 ditambah dengan 4 dikali 1,33 ditambah dengan 2 dikali 2,05 kemudian ditambah dengan 4 dikali 3,54 kemudian yang terakhir ditambah dengan 8 meter kubik. Setelah itu kita sederhanakan menjadi dalam kurung 0,2 dibagi 3 dikali dengan 32,47 meter kubik. Maka didapatilah hasil volume reaktornya itu sebesar 2,165 meter kubik ataupun dalam desimeter kubik itu sebesar 2165 desimeter kubik. Nah, volume reaktor PFR ini yang diperlukan untuk mencapai konversi 80%. Nah, volume ini bisa dihasilkan dari rangkaian 100 reaktor PFR yang masing-masing berdiameter 0,1 meter dengan panjang 2,8 meter. Misalnya itu bisa kita lihat di gambar di pinggir halaman buku Vogler ataupun di gambar 1,8 bagian A dan bagian B. Kemudian kita masuk pada contoh soal untuk perbandingan antara CSTR dan PFR. Nah, untuk dua buah reaktor CSTR yang dipasang secara seri ataupun berurutan, konversi sebesar 40% itu dicapai di reaktor pertama. Nah, kira-kira berapakah volume masing-masing dari kedua reaktor tersebut yang dibutuhkan untuk mencapai konversi total sebesar 80% dari spesi A yang masuk. Nah, kemudian kita diberikan tabel 23 untuk membantu perhitungan. Nah, untuk jawabannya ataupun solusinya yaitu untuk reaktor 1 berdasarkan data tabel 23 ataupun gambar 22B. Nah, ketika konversinya itu X sama dengan 0,4, maka nilai dari FA dalam kurung FA0 per minus RA1 untuk konversi X sama dengan 0,4 itu adalah 2,05 meter kubik. Nah, kemudian menggunakan persamaan volume CSTR, maka didapatilah V sama dengan dalam kurung FA0 per minus RA1 dalam kurung untuk konversi X1, maka faktor konversi X1 sama dengan FA0 per minus RA1 tutup kurung 0,4, maka didapatilah X1 nya itu sama dengan 2,05 dikali dengan 0,4, maka didapatilah hasilnya itu 0,82 meter kubik. Lalu kita konversi kembali menjadi desimeter kubik menjadi 820 desimeter kubik. Nah, untuk reaktor kedua, ketika konversi totalnya itu mencapai X2 sama dengan 0,8, maka nilai dari FA0 per minus RA untuk konversi X sama dengan 0,8 itu sama dengan 8
meter kubik. Nah, menggunakan persamaan untuk reaktor kedua dalam seri, V2 itu sama dengan FA0 per minus RA2 dalam kurung dikali dengan X2 dikurang dengan X1. Nah, maka didapatilah volume untuk reaktor kedua itu sebesar V2 sama dengan 8 meter kubik dikali dengan dalam kurung 0,8 dikurang 0,4 sama dengan 3,2 meter kubik. Nah, kemudian kita konversi juga ke desimeter kubik, yaitu sebesar 3200 desimeter kubik, ataupun dalam liter itu sebesar 3200 liter. Nah, area yang diarsir pada gambar E24.1 itu juga dapat digunakan untuk menentukan volume CSTR1 dan CSTR2. Nah, perlu dicatat kembali bahwa untuk reaktor CSTR yang disusun secara seri, laju reaksi minus RA itu dievaluasi pada tingkat konversi 0,4 dan laju reaksi minus RA. Dan laju reaksi minus RA itu dievaluasi pada tingkat konversi 0,8. Nah, total volume untuk kedua reaktor yang disusun seri ini adalah V sama dengan V1 ditambah dengan V2 sama dengan 0,82 meter kubik ditambah dengan 3,2 meter kubik, maka didapatilah hasil untuk kedua reaktor seri itu sama dengan 4,02 meter kubik. Kemudian kita konversi kembali ke desimeter kubik, yaitu sebesar 4020 desimeter kubik. Nah, mungkin itulah tadi presentasi singkat pemahaman dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.